Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak soleh dan soleha yang berada di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita masih di tema 1 ya, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Ibu guru yang pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak saleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan dan dapat melatih kalimat penolakan pada teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan diberikan gambar dan teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Baik, kita lanjut ke materi ya. Anak soleh dan soleha bisa melihat di buku tema 1-nya halaman 142 tentang kalimat penolakan. Menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Jenis kalimat bermacam-macam, salah satunya adalah kalimat penolakan. Penolakan berkaitan dengan jawaban seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak, atau ciri-ciri kata penolakannya itu kata maaf dan tidak. Baik, perhatikan teks cerita yang ada di samping. Anak soleh dan soleha bisa langsung melihat di buku paketnya di halaman 142. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, perhatikan ya, anak soleh dan soleha silahkan menyimak. Ibu guru akan membacakan teksnya. Udin selalu menjaga kebersihan sampah-sampah yang berserakan, dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Kata Udin, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, dalam teks cerita tersebut terdapat kalimat penolakan. Dan di mana kalimat penolakannya? Anak soleh dan soleha perhatikan ya. Ciri-ciri kata kalimat penolakan yaitu ada kata maaf dan kata tidak. Berarti yang ibu guru beri tanda merah itu salah satu contoh kalimat penolakan. Kata tidak mau. Kata tidak mau adalah salah satu ciri contoh kalimat penolakan. Lanjut, anak soleh dan soleha bisa melihat di buku paketnya di halaman 143. Perhatikan ya, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini ibu guru sudah mengurutkan dalam gambar, dan di sini sudah tersusun, sudah terbentuk menjadi suatu cerita. Gambar pertama, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Ya, ini salah satu contoh kalimat penolakan. Tidak apa-apa, kata tidak. Kata tidak salah satu ciri dari kalimat penolakan. Yang kedua, aku tidak mau Badu. Aku tidak mau Badu.
kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga yang kedua termasuk salah satu ciri-ciri kalimat penolakan. Yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Jadi dari gambar ketiga tersebut, gambar 1 dan 2 termasuk salah satu ciri atau contoh kalimat penolakan dengan bahasa yang santun. Sekarang kita lanjut di halaman 149 sampai 150 menyebutkan kalimat penolakan pada percakapan. Di sini Ibu Guru akan membacakan percakapannya ya. Anak soleh dan soleha bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Udin. Ada Udin, Edo, sama Badu. Yang pertama Udin. Kata Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kata Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Kata Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Kata Badu, membersihkan got. Aku tidak mau, got kan kotor dan bau. Kata Edo, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Kata Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Kata Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Kata Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kata Udin, aku setuju Dok. Kata Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Baik, dalam percakapan tersebut terdapat salah satu ciri kalimat penolakan. Yang mana contoh atau ciri-ciri kalimat penolakan? Masih ingat tadi Ibu Guru jelaskan? Ya, salah satu contoh atau ciri-ciri kalimat penolakan adalah kata tidak. Baik, di sini Ibu Guru sudah memberi tanda warna merah. Ini adalah salah satu ciri kalimat penolakan. Di mana kalimatnya, aku tidak mau, got kan kotor dan bau. Itu salah satu contoh kalimat penolakan. Baik, kita lanjut ya. Anak soleh dan soleha bisa melihat di halaman 157 menyebutkan kalimat penolakan pada percakapan berdasarkan gambar yang ada di bawah ini. Ada gambar 1, di sini Bu Guru sudah mengurutkan gambarnya. Gambar 1, 2, 3 dan 4. Gambar 1, di sini ada Siti dan Ibu Siti. Di sini adalah salah satu gambar gotong royong gotong royong atau kerjasama masyarakat dalam membersihkan lingkungan sekitar. Sekarang perhatikan ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Kata Siti, baik Bu. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak. Kuenya silahkan Pak. Kata si bapak, tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri ya. Kata bapak, terima kasih Siti. Di sini Siti mengantarkan minuman kepada bapak yang tadi menolak untuk mengambil kue. Sekarang ditawarkan untuk minum. Terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Jadi dalam kalimat penolakan pada percakapan yang terdapat dalam gambar, di sini contoh kalimat penolakannya ada di gambar nomor 3. Di mana ciri-cirinya? Ada kata apa? Iya, ada kata tidak. Ya, kata tidak termasuk salah satu ciri-ciri kalimat penolakan. Sekarang kita lanjut ya. Ini lanjutan tadi. Pada gambar percakapan di atas menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat, saling gotong royong dan tolong menolong. Yaitu ada gambar 1, 2, 3 dan 4. Gambar yang menunjukkan penolakan yaitu pada gambar ketiga yang dimana bapak menolak untuk diberikan kue kepada dari Siti
Jadi bapak itu menolak karena bapak tersebut masih kenyang dengan mengucapkan bahasa yang santun. Sekarang kita lanjut di halaman 163. Sekarang yuk kita lihat manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan pada gambar percakapan di samping. Perhatikan ya, percakapan di samping ini ada gambar 1 dan 2. Gambar 1, mari kita perhatikan baik-baik. Di sini Bu Guru akan membacakan, anak soleh dan soleha bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kata anak laki-laki tersebut, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Yang kedua, ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kata si anak laki-laki, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Baik, dari gambar 1 dan 2 yang merupakan salah satu contoh kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan ialah ada di gambar nomor 2. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dia kata penolakannya dia menggunakan kata maaf. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja karena ada keperluan mendadak. Di gambar 1, perkataannya kurang sopan. Tidak mau dia sudah menggunakan kata salah satu kalimat yang tidak enak didengar atau tidak bagus. Jadi dari gambar tersebut yang merupakan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan yaitu ada di gambar nomor 2. Baik, kita lanjut. Sekarang kita sudah masuk di pemberian tugas. Di sini ada 3 soalnya. Yang pertama, salah satu ciri kalimat penolakan adalah, tadi Bu Guru sudah jelaskan kan, kalimat penolakan itu apa, contohnya seperti apa. Terus yang kedua, tuliskan kalimat penolakan yang terdapat dalam percakapan. Jadi anak soleh dan soleha jika mendengarkan baik-baik tadi yang Ibu Guru jelaskan tentang percakapan, kalimat penolakan yang terdapat dalam percakapan, pasti anak soleh dan soleha sudah tahu jawabannya apa. Yang ketiga, tuliskan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan yang terdapat pada gambar halaman 163. Jadi anak soleh dan soleha bisa melihat di slide sebelumnya di halaman 163 atau di buku paketnya tentang kalimat penolakan yang menjaga kerukunan yang terdapat pada gambar. Jadi nanti anak soleh dan soleha bisa membaca dan melihat ya yang mana percakapannya atau yang menyebutkan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan atau yang sopan. Tadi Bu Guru sudah bacakan ya yang kalimat penolakan yang menjaga kerukunan yang ada pada gambar halaman 163. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan semoga dapat bermanfaat buat anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha tetap menjaga sholat 5 waktunya, sholat duha, murojaah dan mengajinya. Tetap menjaga kebersihannya ya. Jika berada di luar rumah tetap memakai masker, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Baik, Ibu Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.